Daerah sekalian di Polres Metro Bekasi, mari sama-sama kita melaksanakan harga bebas di wilayah Kabupaten Bekasi. Dari Tanah Hijau Kabupaten Semarang, di kaki Gunung Ungaran yang teduh dan bersahaja, lahirlah seorang anak bangsa pada tanggal 7 Oktober 1976. Alam yang tenang dan nilai-nilai kearifan lokal menjadi saksi awal tumbuhnya pribadi bernama Mustafa. Masa kecilnya dihabiskan di Kabupaten Semarang, menimba ilmu dan membangun karakter dari akar yang kuat. SD Negeri Lerep II diselesaikannya pada tahun 1990, SMP pada tahun 1993, dan SMA tahun 1996. Seluruh rekam jejak pendidikan dasarnya tertoreh di tanah kelahiran, membentuk disiplin, kesederhanaan, dan keteguhan yang kelak menjadi fondasi kepemimpinan. Panggilan pengabdian menuntunnya ke Akademi Kepolisian Republik Indonesia hingga lulus pada 1999. Karir Bayangkara pun dimulai dari Maluku, tanah kepulauan syarat sejarah dan keberagaman. Dari mana datangnya lintah, dari gunung turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mataku ke hati. Tempat ia menapaki berbagai tugas awal hingga Kapolsek Dobo, sekaligus mengasah kepemimpinan dan kepekaan intelijen. Di balik perjalanan dinas lintas wilayah, beliau selalu berpijak pada nilai paling hakiki, yakni keluarga. Melaku teko tuwo bebarengan, matur suwun. So saling nguat-nguati, kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut. Sebagai suami bagi Ibu Anggarianti dan ayah dari 3 putra, keluarga menjadi sumber kekuatan, arah, dan keteladanan dalam setiap keputusan pengabdian. Penugasan membawanya ke Jakarta, Papua, Jawa Timur, Maluku Utara, NTB, hingga Sumatera Selatan, mengemban beragam jabatan strategis dari fungsi intelijen, reserse, hingga kepemimpinan kewilayahan. Sejak 2018, kepemimpinannya teruji sebagai Kapolres Sumbawa Barat, Kapolres Lubuk Linggau, Wadir Polairut Polda Jatim, Kapolresta Mataram di tahun 2022, hingga Kapolresta Magelang Polda Jawa Tengah di tahun 2023. Sebuah perjalanan panjang, pengabdian yang dijalani dengan keteguhan, kebijaksanaan, dan hati yang tetap berakar pada nilai kemanusiaan. Puncak amanah itu tiba ketika pada 29 Desember 2024, beliau resmi menjabat sebagai Kapolres Metro Bekasi Polda Metro Jaya. Di wilayah penyangga ibu kota dengan kompleksitas sosial yang tinggi, beliau hadir sebagai pemimpin yang humanis namun tegas. Selama memimpin Polres Metro Bekasi, beliau berada di garis depan pengungkapan berbagai kasus kejahatan yang menyita perhatian publik. Mulai dari perundungan pelajar, perselisihan antar pelajar dan antar kelompok, kekerasan terhadap anak, hingga pencurian yang meresahkan masyarakat dengan penanganan yang cepat, berkeadilan, dan tegas sehingga memulihkan rasa aman warga.
Beliau juga memimpin penanganan kasus pemerasan bermodus video call yang sempat viral, serta memberikan perhatian serius pada kasus penganiayaan anak oleh orang tuanya dengan memastikan perlindungan korban dan proses hukum yang transparan, menegaskan kepemimpinan yang humanis sekaligus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketegasan hukum juga ditunjukkan dalam pengungkapan kasus korupsi dana hibah atlet disabilitas, penipuan tanah dan tenaga kerja, sebuah perkara yang menggugah nurani karena merampas hak kelompok rentan. Di bawah kepemimpinannya, jajaran Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap berbagai jaringan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, menyelamatkan generasi muda dari ancaman zat adiktif. Kepedulian beliau menjelma menjadi aksi nyata. Masjid, musola, dan gereja di berbagai penjuru Kabupaten Bekasi menerima uluran bantuan semen sebagai penopang harapan bagi rumah-rumah ibadah yang sedang dibangun dan direnovasi. Seiring itu, mushaf Al-Quran dibagikan menjadi cahaya penuntun rohani, menguatkan nilai keimanan dan persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk. Dari sanalah namanya kemudian lekat dengan sebutan Kapolres Semen, sebuah julukan yang tumbuh dari perbuatan bukan dari kata-kata. Sentuhan kemanusiaan itu berlanjut dalam peduli kesehatan dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua. Mereka yang langkahnya terbatasi kembali menemukan ruang gerak melalui kursi roda yang diserahkan dengan empati. Bukan sekadar alat bantu, melainkan wujud kehadiran negara yang memanusiakan manusia, mengangkat kembali martabat dan harapan. Ya. Terima kasih, Bapak nggak usah khawatir. Ya, terima sehat, terus semangat buat anak-anaknya. Saat pagi menyingsing, beliau hadir dalam pelayanan masyarakat. Di simpang jalan yang mulai ramai, beliau mengatur lalu lintas dengan senyum dan keteladanan, menyapa warga, serta membagikan susu kepada anak-anak yang bersiap menuju sekolah. Sebuah pesan sederhana namun bermakna. Pelayanan dimulai sejak fajar dari hati yang tulus. Beliau juga melangkah dari satu rumah ibadah ke rumah ibadah lain melalui safari Kamtipmas, menyampaikan pesan damai dan menjaga keamanan bersama di masjid, musola, dan gereja. Kebersamaan itu semakin hangat dalam ngopi Kamtipmas ketika pemimpin dan rakyat duduk sejajar, berbincang tanpa jarak, membangun kepercayaan sebagai fondasi ketertiban. Di bawah kepemimpinan Komisaris Besar Polisi Mustafa SIK MH, Polres Metro Bekasi menunaikan tugas pengamanan dan pelayanan. Salah satu penanda pentingnya adalah keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan dan pengamanan Apel Akbar Kebangsaan Buruh Indonesia yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit dan Presiden KSPSI Andi Ganinena WA serta Presiden KSPI Said Iqbal. Saat kota terlelap, beliau memimpin operasi kejahatan jalanan malam hari, hadir di lapangan bersama anggota. Dalam pengamanan aksi, ia berdiri di garda terdepan, datang lebih awal, dan memberi teladan lewat tindakan. Pemimpin sejati, hadir, melindungi dan memimpin dari depan. Lebih dari sekadar pengamanan kegiatan besar, semangat kebersamaan terus dirajut dalam keseharian. Bersama komunitas ojek online dan berbagai organisasi kemasyarakatan, Polres Metro Bekasi membangun sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari jalanan hingga lingkungan permukiman, dari pusat industri hingga ruang-ruang sosial, kolaborasi itu menjelma menjadi pagar kebersamaan yang kokoh. Bersama pemerintah Kabupaten Bekasi, PT Delta Mas, tokoh masyarakat, serta kelompok tani Kampung Tembong Gunung Cikarang Pusat, beliau menanam harapan di tanah seluas 25 hektar melalui penanaman jagung, sebuah ikhtiar menjaga ketahanan pangan.
seperti aku yang tergila-gila. Pesonamu hadir dengan sederhana, menyalakan rasa yang berada. Ku ingin kau rasakan yang Upaya tersebut disempurnakan melalui pembangunan SPPG Polri di Cikarang Selatan. Di sanalah makanan bergizi disiapkan untuk generasi penerus dan kelompok rentan sebagai dukungan nyata terhadap program makan bergizi gratis. Saat ini, kepercayaan kembali diberikan. Setelah menjabat Kapolres Metro Bekasi, beliau dipercaya sebagai pejabat sementara Direktur Polisi Air dan Udara Dirpolairut Polda Metro Jaya, sebuah amanah strategis di wilayah ibu kota. Kini, saat langkah pengabdian kembali berlanjut menuju amanah baru, Kabupaten Bekasi menyimpan jejak yang tak akan lekang oleh waktu. Bukan sekadar deretan program dan kebijakan, tetapi kenangan tentang kehadiran seorang pemimpin yang bekerja dengan hati, menyapa tanpa jarak, mendengar tanpa sekat, dan melayani tanpa pamrih. Di setiap sudut wilayah ini tertinggal doa dan rasa terima kasih dari masyarakat yang pernah disentuh oleh kepedulian dan keteladanannya. Selamat bertugas di tempat yang baru, Komisaris Besar Polisi Mustafa SIKMH. Terima kasih atas pengabdian, keteladanan, dan jejak kemanusiaan yang telah ditorehkan. Doa kami menyertai setiap langkah. Semoga sukses selalu mengiringi dan semangat Bayangkara tetap menyala dalam setiap pengabdian. kau rasakan yang sama, seperti aku yang